Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di subuh hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah. Salawat serta salam terlupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka kultum pada subuh hari yang ke-28 ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke acara inti. Hari ini ada 3 pemateri yang berasal mungkin dari zaman yang sama, mungkin dari angkatan yang sama. Tapi kita panggil dulu pemateri kita yang pertama, seorang bapak-bapak yang biasa lalu lalang di gedung TCA. Dia merupakan, bisa dibilang, seorang insinyur. Bisa, karena kemampuannya ada di bidang desain, mendesain bangunan, papan iklan, tralis, pagar, dan lain-lain. Di dalam bidang elektronik juga bisa. Siapakah orang ini? Dengan ciri khas seperti Gus Baha, yang setiap hari mendengarkan ceramah Gus Baha, yang cuma beliau saja yang mengerti isi dari ceramah itu. Seorang bapak anak 3, father of haji, father of Imas, father of Nafisa, and husband of Umi Nafisa. Siapakah dia? Mari kita sambut pemateri kita yang pertama. Bentar. Lord of Electronic. Siapakah dia? Don Liwan, Bapak dan sekaligus Ustadz Mas Dwi Yono. Kasih dulu. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebenarnya ini ulun kada pantas lah di sini. Takut mengguripian biar berataan nih bang. Tapi ulun ingat paribasan unzur ma qala wala tansur ma qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kultum pagi ini dengan tema keutamaan sholat subuh. Yang pertama, sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna sholata lidulukis samsi illa busakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masduda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Itu maksudnya sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan laksanakan sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda, malaikat-malaikat siang berganti berdampingan mendampingi kalian dengan malaikat-malaikat malam, dan mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar. Setelah itu malaikat yang semalam menjaga kalian naik ke langit. Lalu Allah bertanya, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datang kepada mereka ketika sholat. Jadi itu malaikat tuh bersih lah jaganya siang dan malam. Ketemunya di waktu subuh dan asyar. Keutamaan yang kedua, sholat subuh dapat keutamaan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, salah satunya adalah mendapatkan keutamaan sepanjang sholat sepanjang malam. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Jadi walaupun ini kayak kadang tahajud, bisa dikatakan sholat isya sama sholat subuh yang berjamaah itu berpahala itu sholat sepanjang malam. Tapi ya janganlah sekadar tahajud lah. Sudah ada tahajud, subuh melanda pulang, luput namanya itu, luput. Keutamaan yang ketiga, memiliki kesempatan sholat sunnah subuh. Sholat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi orang terkaya seperti Bill Gates atau siapa lagi, Warren Buffett, itu lebih kaya biar sebenarnya nasinya tuh kalau mau melakukan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Masya Allah. Apalagi cuma Jokowi lagi apalagi kajian. Keutamaan yang keempat, mendapat peluang pahala haji atau umroh. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Namun sholat subuh hal yang begitu berat bagi umat muslim, butuh perjuangan ekstra untuk dapat melakukan kewajiban tersebut. Terkadang beberapa orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi. Sungguh sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatangi sekalipun dengan merangkak.
Jadi sholat sunnahnya aja berpahala dunia dan isinya, apalagi dengan sholat wajibnya, insya Allah lebih lah. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurang mohon maaf. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya saya pribadi. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul salam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Minta halal, minta ridho dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih kepada pembicara pertama kita. Semoga dengan masukan dan ayat-ayat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Mas Duyono bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, berikutnya mungkin satu angkatan dengan Bapak dan Mas Duyono tadi, seorang yang selalu menolong kita di sini sesuai dengan namanya. Mungkin kalau tidak ada beliau, kita akan kesusahan membagi nampan dan membagi nasi untuk adik-adik SMP kita. Sangat berjasa berkali-kali di acara itikaf kita. Dan kepala keluarga Sadilah Family, father of Yandi, father of Yudi, dan father of Roshid. Siapa lagi? The only one, Bapak Ustaz Bang Ali Ansor. Waktu dan tempat dipersilahkan. Lawas kermakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dengan benar, dengan rinci. Karena takwa itu adalah, kita tahu arti takwa, orang definisinya macam-macam. Sebenarnya kalau kita tahu, takwa itu berasal dari akar kata qawa, yaitu artinya memelihara. Apa yang kita pelihara, semua yang diperintahkan Allah, karena kita sebagai seorang muslim yang diberikan Allah pelajaran kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk kita ajari semua. Apapun yang dilakukan kita, semua mencontoh kepada Rasulullah. Jadi saya akan menyampaikan tentang ikhlas, yaitu di surah Al-Ikhlas yang ke-113. Kita tadi memelihara apa yang diperintahkan Allah dengan tulus dan ikhlas. 112 ya, Al-Ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Hai orang-orang yang beriman, qul, katakan bahwa Allah itu esa. Sementara kita mengaku mulut aja, tahu aja semua, tahu bahwa Allah itu esa. Tapi benar-benarkah kita bahwa mengakui bahwa Allah itu esa? Benar-benarkah Allah itu benar-benar ada pada diri kita, pada jiwa kita, yang apa yang kita lakukan benar-benar ikhlas karena Allah? Karena banyak ayat setelahnya itu kan yang menggeser keikhlasan kita kepada Allah. Padahal yang dicontohkan Rasulullah sama sahabatnya tadi kan, waktu zaman Rasulullah, orang yang ikhlas itu yaitu pada siapa? Yang pertama orang-orang yang ikhlas, benar-benar ikhlas itu yaitu kepada Bilal bin Rabah. Bayangkan, dia disiksa, diapain segalanya sampai berapa kali tetap ahad. Kalau kita tidur karena ngantuk, bergeser sudah. Kalau dicontohkan tadi kan zaman itulah yang kita contoh bahwa benar-benar mengesahkan Allah, benar-benar kita setelah ayat yang kedua ini, Allahus Somad, benar-benar bergantung kepada Allah. Somad, benar kita kepada Allah. Jangan kita somad kepada yang lain. Apa yang dicontohkan somad kepada Allah, benar-benar kepada Allah? Siapa yang tahu? Benar-benar kalau nggak ada, pasti kita guring, mati, napas diberi Allah. Somad, benar-benar bergantung pada Allah napas ini. Cuman kita menggunakan bernapas untuk kajian kita kan ke dunia aja, kemalasan aja, semua bukan kepada Allah. Kalau somad benar-benar kepada Allah, bangun, sudah turun, bangun. Karena sebelum tidur kita sudah doa kepada Allah, ya Allah bangunkan aku jam sekian, karena aku mau tahajud, gitu kan. Ini enggak. Itulah kalau benar-benar somad, benar-benar bergantung pada Allah. Napas kita sedetik pun karena Allah. Lam yalid, satu ayat yang setelahnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan. Nah, ini yang menggeser kita kepada Allah, keesaan kita kepada Allah. Yang kita tahu kalau anak kecil tahu aja kada beranak, Allah itu esa. Tadi kada bisi anak, kada bisi diberanakan kan? Karena sudah ada, tetap ada, kita yakin kepada Allah. Tidak beranak dan tidak diberanakan dan tidak beranakan. Yang dominan pada yang diperanakan siapa? Ayo. Yaitu pikiran kita. Nah, itu yang menggeser kita kepada Allah tadi, bergantung kepada Allah tadi. Pikiran kita ini yang mungkin kita bergeser kepada Allah. Pikiran kita berjalan-jalan, memikirkan dunia aja, rame aja, renang aja. Enggak memikirkan kalau benar-benar memikirkan Allah, apapun, sekecil apapun yang membuat kita berpahala lah, istilahnya kata orang itu kan, pasti kita lakukan. Ini enggak dikiau aja disuruh baik ya menuju kada mau, disuruh ambil jumput sampai dikasih tahu, naik kam tahu lah menggawi itu menjumput ratik aja sebuting dapat pahala, tapi kita tetap anak-anak kada mau. Yang karena pikirannya lain, hendak rame aja, karena mikirkan Allah. Allah lam yalid, Allah dan tidak diberanak, yang memberanakan kan. Yang memberanakan dominan pada siapa? Yang memberanakan pada ibu. Nah, pada ibu yang dominan apa? Tadi pikiran pada anak. Kalau pada ibu apa? Perasaan. Nah, perasaan yang dominan. Perasaan kita apa? Like, harus di like ya. Suka karena suka aja sama kawan-kawan, sama orang-orang.
mau kita aja, perasaan kita. Padahal yang dimasukkan dalam perasaan itu perasaan supaya empati kita kuat kepada kawan-kawan tuh. Oh, kawanku uyuh nah menggawi empati kita. Aku bantu nih. Itu kan semua karena Allah tadi, karena kita ikhlas karena Allah. Dominan sekali perasaan. Merasa benar-benar perasaan empati lah. Intinya aku pendek itu aja lah, gak usah ke lain-lain lagi. Terus tadi pikiran dan perasaan yang dominan. Nah, terus yang ketiga ini lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekutu dengan Allah kan. Si kufu itu kan menyekutukan Allah. Nah, jadi orang yang menyekutukan Allah berat ini yang ketiga ini, kesadaran di sini supaya kita tidak musyrik, tidak syirik. Karena orang menyekutukan Allah tuh banyak, jujur aja, oh aku yakin dan Allah kada berbuat apa. Tapi setelah nang contoh utama aja nih, yang kalau sakit orang banyak ke dukun, nggak berdoa kepada Allah kan, kada minta kepada Allah. Padahal tadi benar-benar bergantung somat kepada Allah tuh. Apa aja yang kita lakukan. Makanya kalau kita ada masalah kata Allah, mintalah pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat, bukan kepada dukun. Cukup menanding Allah dan yang lain. Jadi yang dapat menggeser keikhlasan kita tadi, yaitu pikiran kita dikendalikan, perasaan benar-benar kita kendalikan dengan kesadaran. Intinya yang ketiga dengan kesadaran kita benar-benar karena Allah, apapun karena kita ini orang Islam harus belajar benar-benar Islam, kita pelajari benar, sadar benar kita apa yang dilakukan, dipikirkan aku ini salah kah kadang babi ibadah nang kayak ini, dipikir benar-benar karena ada petunjuk Rasulullah yang kita empati, jangan yang lain, jangan guru-guru yang lain, maaflah, bukannya manui guru-guru yang lain, bukan. Rasulullah tuh ada sudah dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, itulah yang kita empati supaya agar kada menggeser keikhlasan kita kepada Allah tadi. Karena tiga tadi dari perasaan dan pikiran tadi itu yang dapat kalau kada kita kendalikan dengan kesadaran kita. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih pemateri dan pembicara kita yang kedua, Abang Ali Ansor. Yang terakhir, salah satu guru kita dari Taman Cinta Al-Quran yang memiliki kemampuan menulis yang sangat indah. Allah ya. Dengan untayan kuas dan spidolnya menari-nari di atas kanvas dan sebuah kertas, membuat indah ayat-ayat Allah dengan tangan dan ucapannya. Siapa lagi? Don Miwan, abang kita, Abi kita, Abi Alfian. Waktu tempat dipersilahkan. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أوصيكم بتقوى الله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ikhwani fillah, abang-abang yang dimuliakan Allah, bersyukur pada hari ini dan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir yang kita alami, tapi mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena menyambut dengan gembira bulan Ramadan itu adalah bagian daripada keimanan. Di dalam surah 39, surah apa? Ayat 45 Allah mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila yang disebut hanya nama Allah, hanya program yang berurusan dengan akhirat, urusan dengan keimanan, urusan dengan kebaikan, urusan yang berhubungan dengan Ramadan untuk meningkatkan kualitas di hadapan Allah, maka ada hati-hati orang kafir, orang yang tidak suka dengan datangnya Ramadan. Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ada yang tidak suka. Wa idza dzukiral ladzina min duni idza hum yastabshirun. Tapi apabila ada yang mengajak untuk urusan dunia, untuk urusan rame-rame, untuk urusan bersenang-senang, urusan renang, urusan tidur, maka mereka berbahagia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini peringatan keras dari Allah. Kalau kita mau benar-benar menjadi kualitas yang beriman di hadapan Allah, apabila diseru untuk dekat kepada Allah, maka berbahagialah, bangkit, kum fa'anzir, bangkit, hilangkan selimut kemalasan. Hanya satu kata yang akan Nabi sampaikan hari ini. Apabila kalian ingin menjadi orang yang hebat, ingin menjadi orang yang berhasil baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, maka kalian harus siap untuk babak belur, untuk siap dipukul, dipecut, dan itu adalah akan menjadi semangat. Kata-kata dalamnya adalah hanya satu dalam Al-Quran. Allah contohkan kata-kata itu adalah daraba, sebagaimana yang digambarkan di surah Tahrim ayat 10, 11, 12. Allah memilih orang-orang yang dipilihnya adalah sebagai orang-orang yang hebat maupun orang-orang yang loser, orang yang kalah. Walaupun ada orang-orang yang dekat dengan para nabi, namun karena dia memilih hidup dengan dunia, maka mereka akan sesat dan tidak bisa diselamatkan oleh suaminya atau lambingnya. Namun sebaliknya, ada seseorang yang di bawah kekuasaan orang yang zalim, bahkan kafir, tapi dia memilih untuk akhirat, maka dia bertahan dengan keimanannya. Seorangnya ada lagi yang selalu dihina, dicaci maki karena melahirkan seorang putra tidak memiliki suami, dihinakan, dicaci maki, diasingkan, tapi dengan keimanannya, maka dia akan menjadi mulia di hadapan Allah. Kata-kata itu adalah kata darabah.
siap dihina, dicaci, sebagaimana dalam bahasa Arab daraba itu adalah pukulan. Sakit dah. Pukulan itulah yang kita perlukan sekarang, bukan nanti, tapi sekarang. Dan terasa panas, sakit. Apabila kalian tidak siap, maka lebih baik keluar. Karena perahu PCA tidak memerlukan orang yang cengeng, orang yang tidak siap untuk dimukul. Panas, sakit, kalau perlu berdarah. Kalian masih muda, masih banyak kesempatan. Abi yang sudah mulai tua ini menyesal dulu tidak sempat menghabiskan Al-Quran itu. Karena program kita dulu di pesantren tidak diajarkan untuk menghafal Al-Quran, tapi menghafal ilmu alat. Bersyukur kalian dicipta untuk berusaha untuk menjadi penghafal Al-Quran. Peraturan kita kemarin sudah tertulis, yang malas membaca Al-Quran siap-siap untuk dikeluarkan, siap dipukul, siap merasakan sakitnya. Itu kata-kata daraba. Kalau tidak siap, sebagaimana emas ditempa, dibakar, baru dia menjadi perhiasan. Berlian supaya berkilau, dipukul, digesek, diasah, dibentuk. Dan program ini ada dalam rangka untuk menyiapkan itu semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tuh, kata-kata dorabanya langsung keluar dia. Mudah-mudahan mengingatkan kalian, bisa kita sama-sama di sini berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Satu kata darab, siap untuk dipecut dalam rangka untuk meningkatkan kualitas di hadapan Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih kepada guru kita, Abi Alfian. Di balik tulisan yang indah terdapat ketegasan dan peringatan yang keras. Ibaratnya itu seperti ini. Sting like a bee and fly like a butterfly. Sengatan lebah itu sakit, tapi bisa jadi obat. Dan terbang indah, lembut seperti kupu-kupu. Baiklah, untuk memperjelas ketiga materi kita tadi dijelaskan menjadi satu. Berikutnya akan diperjelas lagi oleh guru kita, abang kita, adik kita, Abi Firdaus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Takbir. Allahu Akbar. Nanti kalau ada yang mau kawinan jadi MC aja cocok. MC orang mau kawinan. Samsuri ngaran, bisa deh kontrak. Kalau ada keluarga yang mau menikah, kontrak Samsuri jadi MC-nya. Luar biasa MC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, mantap, makro, mabit Quran Ramadan, takbir, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, Allah yajma'u bainana rabbuna. Kita dikumpulkan di sini pasti ada kehendak Allah. Siapapun yang datang, baik yang datang mau yang pergi, pasti selalu ada kehendak Allah di dalamnya. Pulang Fajar, Dimas, Reza, siapa lagi, Andika, Arifullah, Ali, Nasar, Rifai. Berapa orang yang pulang? 7 yang pulang. Hah? Mang Yunan pulang, 8 yang pulang. Siapa lagi? Hah? Mbak Em memang ada ikut. Yang ikut di sini tapi dia pulang. Hah? Sudah 8 orang yang pulang. Pulang 8, datang 2. Datang Bang Akbar, datang Bang Zidan. Hah? Datang salam sudah dari awal datangnya dia. Dia datangnya awal. Maksudnya di akhir datang Bang Zidan sama Bang Akbar. Ditunggu-tunggu kirain 10 terakhir. Rupanya lebih kurang 5 hari terakhir. Tetapi alhamdulillah, itu ada kehendak Allah di dalamnya. Kita dikumpulkan juga atas kehendak Allah. Berbagai macam watak manusia, tingkah perilaku kita semua, tapi kita disatukan oleh Allah. TCA itu begitu maunya. Kita tidak melihat siapa orangnya. Mau di tukang masak, mau di tukang kayu, mau di tukang listrik, saudara kita semua. Mau di cleaning service, saudara semua. Kalau di perusahaan besar, itu cleaning service untuk ketemu dengan manajer misalnya, itu tidak bisa. Tidak bisa ketemu cleaning service, tukang bersih dengan direktur perusahaan itu pada kalau ketemu. Di perusahaan-perusahaan besar begitu. Tetapi Rasulullah tidak demikian. Rasulullah itu mengajarkan dia ummatan wasatan, tengah-tengah dia. Dia sebagaimana Batullah itu rata sisi-sisinya, beda dengan piramid. Piramid kan lancip gini, yang di atas tidak ketemu di bawah. Tapi kalau Baitullah kita perhatikan tidak demikian, dia kotak. Artinya dari sudut from viewpoint. Siapa aja ketemu dengan Rasulullah, mau orang miskin, mau orang buta, orang cacat, siapa aja itu Rasulullah menyiapkan diri untuk menerima. Kita juga begitu di TCA. Ada teman kita yang begini, ada yang cengeng, ada yang pengarasan, ada yang penyinggungan, ada yang begini, ada yang begitu. Siapkan hati kita untuk menerimanya. Karena bagaimanapun dia saudara kita. Itulah tugas kita, menyatukan hati kita semua karena Allah. Ini kaitan masih kemarin tuh. Walakin Allah allafa bainahum. Ini kalau kita membawa alam pikiran, alam rasa kita, jadi kata Bang Ali Ansor, kita susah sendiri. Kalau kita bawa alam rasa, kita maunya orang itu sesuai aja dengan keinginan kita. Kita maunya manusia begini. Nanti kan mengalami yang belum menikah. Waktu sebelum menikah kalian berharap punya istri itu begini, lembut, ini, itu. Ternyata setelah nikah tidak demikian, tidak sesuai dengan yang kau harapkan. Tidak sesuai ternyata. Tetapi yakinlah siapapun pasanganmu, itu pilihan Allah yang terbaik untuk dirimu. Itulah pilihan Allah. Dulu Arbini berharap dapat istri itu jago main musik. Mimpinya punya istri yang main biola, hebat main biola. Dan waktu Abi ke Jakarta ketemu memang cewek yang hebat main biola itu. Ketemu Abi. Wow, sesuai dengan yang diimpi-impikan tuh. Cantik orangnya, main biolanya luar biasa. Anaknya Bang Gama, anaknya Bang Damar. Wah, kita waduh ini sudah orangnya cantik, jago main biola. Karena dulu kita tidak kenal Quran itu. Harapan kita seperti itu. Karena itulah yang kita anggap paling tepat buat kita. Ternyata yang Allah datangkan lain orangnya. Kita inginkan orangnya tuh lembut, kalem. Ternyata tidak demikian. Ya kan? Kita berharap orang jadi kuat, sabar. Ternyata tidak demikian. Artinya apa yang kita harapkan kadang-kadang tidak sesuai dengan alam pikiran dan alam rasa kita. Tetapi kita harus sadar apapun yang datang itu yang terbaik. Kalau Abi mikir-mikir kenapa anak SMP ini begini modelnya, kok yang dikirim ke TCA-nya model-model begini orangnya. Datang anak SMP seperti ini, kayak Goni ini gayanya tuh. Oh. Nah, kayak si Rizky ini, kayak si Latif ini gaya tidur aja. Nah, macam-macam gayanya kan. Ada yang begini, datang yang kayak Rapip, datang kayak Latif, kayak Rehan, kayak Iqbal, macam-macam yang datang. Kalau kita mikir kenapa Allah kirim yang seperti ini,
Maunya kita kan yang datang tuh yang cerdas-cerdas, hebat-hebat, anak orang sungguh-sungguh semua yang datang diantar mobil. Yang datang kere-kere orangnya. Kenapa datang TCA begitu? Tetapi Abi berkeyakinan bahwa satu tempat itu kalau datang banyak duafa, datang banyak anak yatim, itu tempat diberkahi. Itu keyakinan Nabi. Jadi insya Allah TCA itu diberkahi selama masih banyak orang duafa yang datang, selama masih banyak yatim piatu yang datang untuk belajar di TCA. Walaupun keadaannya macam-macam. Nah kayak Maulana nih, tidur terus bawaannya, hilang terus, sembunyi-sembunyi, ya mana Maulana ini. Tetapi yakinlah kalian bahwa kalian datang ke TCA karena kehendak Allah. Itu diingat benar bahwa datang kalian ke TCA ada kehendak Allah di dalamnya. Apa yang Allah inginkan kepada kalian datang ke TCA? Supaya kalian dekat dengan petunjuk Allah Al-Quran. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal Qur'an al-fajr. Kata-katanya itu wal Qur'an al-fajr. Cuma diartikan subuh. Kok ada kata-kata Qur'annya? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal Qur'an Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Kata-katanya itu Quran fajar. Fajar itu artinya terpancar cahaya. Itu namanya waktu fajar. Matahari sudah mulai mengeluarkan cahaya. Itu fajar. Nah, Al-Quran itu keluar seperti itu, memancar. Hendaknya di TCA itu Quran al-fajar, Qurannya memancar, terang, benderang cahayanya. Lalu kita mudah memahami petunjuk Allah karena dia terang. Quran terpancar cahayanya, dapat hidayah, dapat petunjuk Allah. Karena Quran al-fajar, dan Quran yang fajar itu subuh hari. Kaitannya maka diterjemahkan sebagai sholat subuh. Quran al-fajar itu diterjemahkan sholat subuh. Kenapa? Memang waktu subuh itulah Allah sedang ingin supaya Quran itu lekat dalam hati orang-orang yang beriman. Al-Quran sesuatu yang mulia, sesuatu yang istimewa. Allah berikan juga kepada orang-orang yang istimewa. Siapa orang istimewa itu? Orang yang kuat menegakkan malamnya. Siapa orang istimewa itu? Orang yang menjaga subuhnya, tidak pernah terlambat tepat waktu. Bukankah salat malam kerjaan seluruh nabi? Bagi para nabi, salat malam adalah wajib. Selama TCA masih kuat salat malamnya, dia akan terus dibesarkan oleh Allah. Makanya Abi agak sewot kalau kalian malas bangun malam, agak sewot Abi. Kalau Abi dengar kabar, Abi tanya Nabi, salat malam bis. Tadi dia kada salat malam, itu agak kecewa Abi dengarnya. Kenapa nih? Itu amalan yang sangat istimewa yang diwajibkan bagi Nabi. Kenapa itu diistimewakan? Karena di sanalah Allah menurunkan kualitas terbaik. Di sanalah Allah memberikan hadiah terbaik buat orang yang bertakwa kepadanya. Wal Qur'an al-fajr. Supaya Quran itu terpancar. Lalu kalau sudah dapat Quran terpancar, kana masyhuda, kau bisa syahid, kau bisa saksikan semua kebesaran ayat-ayat Allah. Di tempat ini kalian saksikan tak kebesaran Allah? Merasa tak bahwa Masya Allah, Allah urus kita semua di sini. Kita tidak kerja, kita tidak cari duit, tapi coba perhatikan, enak tak makan, enak tidur, enak nggak semuanya. Kalian bisa berenang, kalian bisa main bola, tetapi tadi kata Balpian jangan kalian lalai, jangan kalian lalai berenang, banyak berenangnya daripada mengajinya. Boleh aja berenang sebentar aja selesai. Boleh aja olahraga sebentar selesai. Bahkan kalau perlu di tempat begini, nanti dulu tahan aja lah, lain waktu aja. Cukup 20 hari aja. 10 hari terakhir, tahan dulu harusnya. 20 hari di depan Nabi biarkan dulu. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir, ini lebih konsentrasi lagi untuk mendapatkan Quran yang terpancar tadi itu. Abi mudah aja menandai mana orang yang kuat hafalannya, mana yang lemah. Ini Al-Fajr, kuat hafal, rajin bangun malam. Bangun, kawannya belum bangun dia sudah bangun. Abi menandai ada orang-orang tertentu. Nih anak, pantas memang dia rajin bangun malamnya. Nah, pis itu dia mudah dibangunkan. Pis langsung bangun dia. Pis bangun dia langsung bangun. Cepat mudah. Adalah orang yang susah dibangunkan, agak susah di Quran masuk. Woi bangun, susah masuk. Tidak boleh sulit dibangunkan. Jadi coba itu tidak bisa apa ya? Dibuat-buat. Kalau tidak dilatih tadi kita mengatakan tidak dirubah, tidak dipaksakan,
Ya namanya dipukul bukan harus ditinju gitu ya. Artinya memaksakan, kaitan tadi malam harus memaksakan untuk kebaikan walaupun pahit. Walaupun pahit. Kalau mengikuti alam pikiran, alam rasa kita, ya enak tidur kita. Ngapain bangun malam? Dapat untung apa? Coba anak-anak Abi. Kalau kalian pikir, ngapain bangun malam? Dapat untung apa? Coba kalau ada upahnya. Siapa yang bangun malam hari ini dapat uang 1 juta. Kira-kira laju enggak bangunnya? Yuk, siapa yang malam ini paling duluan bangun malam, Abi kasih hadiah 1 juta. Kira-kira jam 12 malam sudah bangun semua kada? Kada guring, kada perlu jaganya 1 juta. Karena orang menganggap uang itulah nilai. Kita mikirnya begitu. Mikirnya masih materi, mikirannya tuh. Mikirnya materi tadi itu. Disebut nama Allah, ma'azat, mukanya masam, kada suka. Tapi kalau sebut nama min dunihi wa hum yastabshirun, tiba-tiba mereka bergembira. Nah, ada manusia begitu. Diajak kepada Allah, tidak suka dia, marah, benci. Diingatkan dengan hak, tidak suka, marah, benci. Tapi kalau diajak urusan dunia, wah, mereka tiba-tiba bergembira. Seperti itu keadaan kita di tempat seperti ini. Maka harus jadi pelajaran semua. Dan waktu belajar itu masih ada. Hari ini, nanti malam, sampai besok subuh. Insya Allah habis subuh kita penutupan, habis subuh kita pulang, berangkat. Bis sudah disiapkan nanti. Bis itu nanti malam sudah sampai sini. Dia habis maghrib sudah datang dari Banjar. Habis maghrib jalan dari Banjar sampai subuh sini, ikut sahur sampai kita, ikut subuh selesai, langsung selesai kita penutupan, kita berangkat pulang. Berangkat kita pulang. Sebentar lagi waktunya anak-anak Nabi semua, kawan-kawan, waktunya tinggal sebentar lagi. Kapan lagi kalian mau memperbaiki kualitas itu? Ini minimal ini sebelum pulang dapatkanlah hadiah sesuatu yang istimewa. Sebelum pulang itu dapatlah sesuatu yang istimewa. Jangan gagal semua. Jangan nol sama sekali. Abi tahu kalian sudah berjuang, sudah berusaha, insya Allah kalian sudah melakukan yang terbaik juga. Tetapi masih bisa ditingkatkan lagi. Masih bisa kalian, Abi tahu kalian berjuang juga tuh. Nah kayak Ridho itu kan, waktunya gini-gini. Jadi berjuang. Mawan kantuknya, tidak apa-apa, ngantuk sini bagus. Yang penting jangan tidur di atas sana. Kalau tidur sini tidak apa-apa lah. Paling ambil bangun. Nah, kalau di atas kan susah dibangunkan. Kalau di kamar kan susah. Kalau sini bisa, oi bangun, bangun. Nah, jadi punya waktu lebih kurang 1 hari lagi, malam hari ini, nanti malam. Sampai besok subuh terakhir, coba kita buktikan, buat malam itu Quran Al-Fajr. Masya Allah, tadi subuh tuh kalian lihat tuh, abimunya begitu setiap subuh. Kalian sebelum tahajud, terdengar kayak tawar suara Quran. Terasa nggak tadi subuh? Semangat nggak? Kenapa nggak kalian buat setiap malam begitu di TCA? Masya Allah, itu tadi subuh tuh luar biasa tuh. Terasa banyak itu, semua sibuk merujaah, semua sibuk ngulang hafalan semua. Mulai dari kita baca juz tuh, semua sibuk sudah menghafal. Ternyata kalian bisa. Kalian mampu sebenarnya. Nah, cuma banyak lalainya. Kenapa lalai? Kenapa lalai? Karena terlalu kuat tarikan dunia tadi itu. Maunya yang senang-senang aja. Maunya yang rame-rame. Orang boleh senang-senang, boleh rame-rame, laksanakan tugas utama dulu. Bolehlah, laksanakan tugas utama. Ngapal Quran dulu kalian. Berilah hadiah kepada Abi Umi itu sebelum kalian pulang tuh bawa Quran 1 juz, minimal lancar 1 juz. Bikin orang tua kalian bahagia. Pulang dari sini tunjukkan kualitas diri yang bagus. Kapan waktunya lagi? Hah? Orang tua kita sudah semakin tua kan? Tidak lama lagi. Tadi Abi sering ngomong sama Nafis, Pis, Abi ini mungkin 13 tahun lagi, Pis. Faruk tuh tahu tuh. Abi 13 tahun lagi kali mati kan Abi. Si Faruk tuh Abi 13 tahun lagi mati ke Abi kan? Iya, kalau Abi ngikuti Rasul 13 tahun lagi mati Abi. Sangat sebentar itu. Orang tua kalian sudah berumur semua. Mungkin tidak lama lagi orang tua kalian juga dipanggil Allah. Kalian mau memberikan apa sebelum dijemput oleh Allah? Jangan sampai tidak punya bakti. Jangan sampai kalian tidak berbakti kepada orang tua. Kalian berdoa minta sama Allah, ya Allah berikan kesempatan aku nih untuk bisa berbakti, untuk bisa bahagiakan orang tua, ya Allah. Jangan kau panggil duluan. Kehendak Allah tidak tahu kapan kita. Mukmin, abahmu sudah semakin menua aja sudah. Abah mamamu sudah makin menua. Kapan lagi waktunya kau untuk mengabdi? Dan yang diminta orang tua tuh bukan balas jasa. Kalian beri harta, makan, bukan itu. Yang orang tua kalian harapkan, kalian jadi anak yang soleh.
Kalian jadi anak yang takwa kepada Allah. Kalian rajin baca Quran, kalian rajin sholat malam, kalian jadi cahaya di rumah itu, qurrata ayun, penyejuk pandangan mata. Itu yang diminta oleh orang tua kalian, bukan minta uang. Berikanlah itu. Pulang dari makro ini, coba kalian dalam hati, ya Allah, berikan kesempatan aku untuk berbakti pada abah mama, ya Allah. Gimana cara baktinya? Jangan nakal aja kalian. Kalian jangan nakal, kalian jangan bandel, jangan berbuat yang aneh-aneh. Cukup keburukan itu tinggal di tempat ini. Siap semua ya? Siap semua? Cukup yang buruknya tinggal di tempat ini aja, jangan dibawa ke Banjar nanti. Yang kemarin tuh sudah berapa orang tuh yang berbuat salah, cukup kesalahan itu terjadi di tempat ini, jangan diulang lagi di sekolahan kita. Siap semuanya itu? Siap semuanya? Dan waktunya masih ada. Ayo buat 2 hari ini kualitas kita betul-betul meningkat. Buat kualitasnya meningkat, naik luar biasa. Dan bisa, insya Allah sudah bisa, sudah kita buktikan subuh tadi itu. Kita bisa bangun lebih awal, kita sudah sholat duduk sholat wudhu 2 rakaat, kita semua sudah murojaah Al-Quran sampai menunggu waktu jam 2. Masya Allah, itu sesuatu yang indah sekali. Itulah namanya Quran Al-Fajr, terpancar Quran tadi itu. Kalau kalian setiap malam begitu, tahun depan minimal 5 juz ujian di sana. Kalau kalian buat terus seperti subuh tadi, maka insya Allah makro tahun depan, paling tidak di antara kalian ini yang kelas 7 sekarang, nanti kelas 8 tahun depan, kalian ujian 5 juz lancar mungkin di tempat itu. Atau di mana saja kita ujian. Tapi kalau tidak berubah kalian, tahun depan tetap 1 juz juga. Inilah buktinya. Tahun dulu 2 juz, tahun ini ya 2 juz juga. Sama kan, tidak ada nambah kan? Akdas, laki nambah enggak nambah kan? Dafa, nambah enggak ujiannya? Nambah, tapi tidak lulus kan? Iya. Tidak lulus. Tidak nambah kalian. Kenapa tidak nambah? Bukan soal tidak mampu. Kalian kurang mau doroba tadi. Kurang siap untuk memecut diri. Dipecut tuh, kalian pecut diri kalian tuh. Kayak kuda tuh dipecut, laju kencang lari. Kalian pecut diri kalian sendiri. Ya Allah, aku ini malas nih. Malas aku nih. Aku harus kalahkan. Itu namanya doroba. Berani mengalahkan kemalasan tuh. Pukul yang segala macam bentuk keburukan, kalahkan dia. Kita harus keluar jadi pemenang. Begitulah yang namanya orang yang mau menang tuh. Harus siap dengan segala macam ujian. Itulah dorobanya para nabi. Enak-enak di surga, suruh turun ke bumi. Enak nimang anak, suruh sembelih. Rasulullah lihat dorobanya. Dalam rahim, lahir, meninggal ibu. Meninggal sebelum lahir, meninggal abah. Habis lahir, meninggal ibu. Meninggal kakek yang menjaganya. Meninggal lagi pamannya. Meninggal lagi istrinya. Lihat itu dorobanya. Tetapi memang demikian, orang yang mau sukses itu siap di tempat. Siap di tempat, jadi sebagaimana tadi golok tadi itu dipukul, dibakar, baru jadi golok. Itu enggak? Dipukul dulu, dibakar, angkat, pukul lagi, baru dia menjadi golok pisau yang tajam. Manusia juga begitu. Jadi kalau kalian manja, cengeng, bawaannya tuh sedikit, mama, abah, kalian tidak pernah maju demikian. Coba belajar lebih mandiri, coba belajar lebih dewasa. Bisa ya? Bisa enggak semuanya? Ya, jadi pagi hari ini ingat apa namanya? Allah ingatkan kepada kita semua, ayo semuanya jaga sholat malam kita. Ayo semuanya siapkan untuk menerima ujian. Begitulah namanya hidup ini, tidak akan berhasil tanpa ujian. Dan insya Allah semuanya dapat kita lakukan. Malam bisa kita tegakkan. Subuh itu kunci kemenangan kita. Wasubhi iza asfar. Bagian coba kata-kata asfar bahasa Arab itu apa artinya? Wasubhi iza asfar. Ada kan wasubhi iza tanaffas. Coba kata-kata asfar itu asal katanya safar kan? Iya kan? Safar artinya kan? Subi sod atau sin? Kalau sod dia menguning, asfar. Kalau sod ya sofar ya kuning. Kalau sin safar apa artinya? Jalan-jalan. Wasubi asfar artinya ada orang subuhnya jalan-jalan, lari pagi, lari. Ada orang tidak sholat subuh langsung lari pagi. Itu namanya wasubi idza. Menerjemahkan bukan subuh yang berjalan, diterjemahkan subuh apa sih? Itu kata-katanya asfar, safaro itu jalan. Ada orang memulai subuh jalan, harusnya subuhnya nafas.
Kata Bang Ali tadi, wasubhi idza tanaffas. Subuh itu nafas kehidupan kita. Tadi kita tidur mati, bangkit dari tidur subuh hari itu, kau hidup kembali. Hidup lagi jiwamu, hatimu hidup. Buat subuh itu nafas. Jadi subuh itu kehidupan kita. Kalau mengawali subuh dengan tidak baik, pasti seharianmu kada baik semua dah. Kuncinya subuh itu. Kalau subuhmu sudah terlambat, subuh sudah kesiangan, segala urusanmu pada hari itu amburadul semuanya. Karena subuh itu nafas. Subuh itu adalah kehidupan kita, awal kita kehidupan. Nafas kita. Dan soal nafas tadi kata Bang Ali, soal keikhlasan kita hanya bergantung kepada Allah. Jadi apapun yang datang, segala macam bentuk ujian, kelaparan, kehausan, kurang makanan, cacian, makian, hinaan, kritikan, semua kalau hati kita ikhlas, nyaman aja. Di TCA itu aja kuncinya. Kunci TCA ikhlas saja. Apa kuncinya? Ikhlas saja. Walaupun diapakan, sabar aja. Kalau kalian bawa alam rasa, nah kalian tidak bisa bertahan lama. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa seperti itulah ketika Nabi Musa sama Khidir. Kan sudah janji kalau boleh ikut tapi jangan banyak tanya. Siap enggak ikut aturan, kata Nabi Khidir. Siap, kata Nabi Musa. Ternyata banyak tanya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa anak dibunuh, kenapa rumah dibangun dindingnya padahal orangnya tidak mau bantu kita, kenapa kapal dibocorkan. Nanya terus Nabi Musa. Padahal janjinya tidak apa kata Khidir? Sabar dulu. Kalian di TCA harus banyak bersabar. Ujiannya memang banyak. Kenapa? Ini soal kualitas manusia. Para mudabirnya maunya Abi ini kita bersama terus sampai menua. Sampai kita tua jadi kai-kai, kita kumpul terus. Kalian estafet. Setelah Abi Apian ada lagi, kalian estafetnya. Siapa setelah itu? Masuk Reja, step berikutnya. Habis Reja siapa lagi? Masuk Samsuri. Habis Samsuri siapa lagi? Ada Napisnya, ada Imam sana, ada Yudi. Kalian estafet terus TCA. Kalian menjadikan TCA itu tempat kita berjuang. Wadah untuk kita berjuang. Maunya begitu. Wadah untuk berjuang untuk TCA tuh. Maka dari sekarang tuh disusun terus perencanaan program. Insya Allah 2-3 tahun ke depan kita punya perguruan tinggi kita. Takbir. Insya Allah 2-3 tahun ke depan sudah ada perguruan tinggi lengkap, mulai KB sampai perguruan tinggi ada di TCA. Nanti siapa yang ngajar semuanya? Kalian semua guru-gurunya nanti semuanya di depan Nabi ini. Ini semuanya guru-gurunya. Habis sudah buktikan. Nah, Bang Sam jadi guru. Bang Jihad, Bang Sofi, ini kan teman-teman Abi. Yang Abi tahu gimana dulu awalnya, semuanya disaring oleh Allah. Kita kadang-kadang kenapa banyak yang gugur? Itu kehendak Allah. Ada Yudi, ada Yandi, tuh disaring oleh Allah. Begitu. Kalian estafet. Tidak mungkin Abi ini memberikan amanah kepada orang yang jiwanya tidak sesuai dengan jiwa Abi. Soal jiwanya dia tidak bisa bohong hati ini. Kawan-kawan, hati kita cerdas. Kalau di sana misalnya ganjal di hati, pasti di sini ganjal juga. Begitu gitu. Nanti kita sama istri juga itu. Kalau istri kita lagi ada ganjal hatinya, sama kita gitu lah. Kalau sama-sama pelong deh. Karena hati itu akan ketemu dengan yang sesuai. Ya bisa itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Hati kita tuh. Nah, coba kita demikian, kita bersatu hati semua kawan-kawan sekalian. Jangan bawa like or dislike, belajar untuk jadi orang ikhlas. Kalian di CCA ngajarlah karena Allah. Kalau kalian ikhlas, kalian semua dikasih Allah, apa aja dapat nanti. Yakin, apa yang orang minta tentang dunia ini akan Allah dekatkan. Beda, orang kebanyakan dia ngejar dunia. Orang kebanyakan mengejar dunia. Tapi ada orang-orang tertentu dunia yang didekatkan oleh Allah. Ada orang tertentu bukan dia mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar dirinya. Kenapa bisa demikian? Kuncinya di mana? Kuncinya di sholat malam itu. Hebat dapat. Itu kuncinya sholat malam. Kau buat magnetmu kuat. Nah, kajian kita kan sholat itu kan magnet yang kuat. Kalau sholatmu kuat, magnetmu kuat, maka kau akan menarik dunia. Nah, Pak Rul sama Irwan tenang aja. Kalian di sini aja. Kalian buktikan betapa hebatnya Allah itu. Betapa besarnya Allah. Betapa maha kayanya Allah itu. Coba kau lihat itu. Tiba-tiba dikasih tempat di sini. Berdua aja di sini. Kalian kayak raja dan pangeran di sini. Tidak tahu yang mana raja, tidak tahu mana yang pangeran. Dikasih Allah tempat enak semuanya. Apa tugasnya? Ngajar Quran aja.
Ngajar Quran aja. Ajak anak-anak untuk paham petunjuk Allah. Keajarkan huruf demi huruf untuk dia bisa hafal Quran. Masya Allah. Sudah Allah bukakan semuanya. Masya Allah, itu janji Allah pasti benar. Kalau kita kuat di jalan Allah, maka semuanya diurus oleh Allah. Uruslah akhiratmu, duniamu akan Allah urus. Tapi kalau kau kejar dunia, kau capek. Kalaupun kau dapat, tidak banyak. Walaupun kau dapat banyak, tidak kekal. Dia akan habis juga. Tapi kalau kau kejar urusan akhirat, dia kekal abadi selama-lamanya. Dijamin oleh Allah, engkau bahagia dunia dan akhirat. Itu jaminan Allah. Dan medianya sudah ada. TCA sudah ada medianya untuk kita sama-sama berjuang. Niatkan, lurus, ikhlas hati kita bahwa apa yang kita lakukan TCA itu semata-mata semua karena Allah aja. Kita kerja, kita ngajar, kita ini, kita itu, kita berbuat, tidak ada harapan lain kecuali berharap akan rahmat Allah. Kalau kau begitu hidupmu, pasti kau diberikan oleh kebahagiaan. Akan Allah berikan yang terbaik juga buat dirimu kalau kau ikhlas dalam berbuat sesuatu. Pelajaran hari ini, siapkan untuk menerima pukulan, siapkan untuk tegak malam kita, kuat subuhnya dengan keikhlasan. Buat kita semakin bertambah ikhlasnya. Dan ini 2 hari ini semakin berat perjuangan. Terasa memang semakin berat. Terasa enggak semakin berat? Mama Ulun, Mama Abi nelpon tadi malam. Kenapa Us? Mama ini nak habis Ramadan malah terasa berat mengerjakan puasa nih. Berat segala macam. Memang begitu Mak, bilang. Biasanya kita semakin mau selesai itu semakin berat beban. Karena di pikiran kita. Beban itu dari mana datang? Dari sini. Di sini datangnya. Sudah mikir di rumah masak apa, kayak apa Mama, kayak apa Abah. Sudah ada baju baru belum? Ada apa segala macam. Itu buat kita beban. Padahal kalau kita fokus di sini, fokus saja, pulang kalian ke rumah, semua sudah siap di rumah semua. Abi sudah membuktikan gitu. Setiap tahun Abi kalau sudah bulik dari Idul Fitri itu sampai ke rumah, semua lengkap semua. Tidak tahu kadang-kadang orang ini tidak tahu tuh. Ada ngantar wadai, ada ngantar ini, ada ngantar itu, ada ngantar baju, semua lengkap semua. Siapa nih ini tidak tahu juga ini. Itu jaminan Allah sudah. Semua dikasih lengkap semua. Pulang dari sini ada semua dikasih Allah. Gimana caranya? Buat yang terbaik di sini. Tingkatkan kualitas dirimu. Buat di tempat ini, ajar, didik dirimu. Kau hanya terikat kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengikatmu. Kau hanya terikat kepada Allah. Dan itulah orang yang merdeka. Orang merdeka itu dia hanya terikat kepada Allah. Makanya Abi dulu tidak mau jadi pegawai negeri, berhenti. Kenapa tidak mau terikat pegawai negeri, diikat kan? Ini itu. Abi Aprian berhenti jadi pegawai negeri karena tidak mau terikat. Sekarang bebas, merdeka. Tapi coba lihat apa yang orang kejar juga dikasih Allah aja. Apa yang Abi omongkan ini seolah-olah tuh mudah didengar, tapi tidak mudah dipraktekkan. Dia hanya bisa dipraktekkan pengalaman terus-menerus, kekuatan bertahan, dan itulah kesabaran tuh. Kalian sabar dan ada TCA. Kalau kalian tidak sabar, kalian rugi sendiri. Tapi kalau kalian sabar, kuat, terus bertahan, kita sama-sama membuktikan ya, kita sama-sama buktikan. Lihat bagaimana perjalanan kita ke depan. Lihat ya sama-sama. Saksikan bahwa ayat Allah itu benar. Rabbana la tukhliful mi'ad. Tuhan kami, innallaha la tukhliful. Sungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Janji Allah pasti benar. Kuatlah di jalan Allah. Waktu kita masih ada ini, anak-anak semua, anak-anak habis semua, ayo kita yang terbaik, bikin yang terbaik semua. Bisa semua ya? Bisa semua. Jadi siapkan diri kita untuk menghadapi ujian sepahit apapun. Kalahkan kemalasan kita, kalahkan kebodohan, jaga sholatnya, terutama sholat subuh, jaga sholatnya, sholat malamnya itu kunci kemenangan kita, dan lakukan semua dengan keikhlasan. Ikhlas. Orang yang ikhlas dia akan menang. Siapa itu orang yang ikhlas? Coba semuanya. Lakukan, lupakan. Lagi, lakukan, lupakan. Ikhlas itu begitu. Lakukan, sudah lupakan aja. Orang muji kah, kada, kah mau, kah kada, kah terserah aja. Lakukan, lupakan. Itu namanya ikhlas. Jangan kau ingat, dulu aku kan sudah begini, sudah begitu. Kau tidak ikhlas. Kalau kada aku, kada kawa ini itu tidak ikhlas. Lakukan, lupakan. Berikannya terbaik karena Allah. Bismillah. Selesai. Orang mau menghargai, tidak menghargai, memuji, tidak memuji, membalas, tidak membalas, tidak masalah bagi kita. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik. Setelah itu, lupakan. Semuanya, lakukan, lupakan. Lagi, lakukan, lupakan. Nah,
itulah keikhlasan. Abi Alpian tadi segala macam, lupakan bahasanya yang marah-marah. Abi Alpian kalian paham dah tuh? Abi Alpian marah benci atau karena sayang? Karena pengen kalian jadi orang baik. Coba. Karena pengen kalian jadi orang baik. Bukan karena benci, karena sayang. Sebagaimana orang tua tuh, kalau sayang sama anaknya ngomel kada, dimarahi tidak, ditegur tidak kalau salah. Kenapa itu? Sayangnya orang tua. Abi Alpian itu kan orang tua kalian di SMP. Orang tua kalian, Bang Alpian. Kalau marah-marah, lapang hati. Tapi jangan masa bodoh, lapang hati aja. Tapi tidak berubah juga. Nah itu salah pulang. Ada apa-apa kalau Bang Alpian marah, kada usah terlalu diambil hati. Udahlah biasa aja. Nah salah pulang. Kalau ada tegur itu jangan diulangi kesalahan yang sama. Orang beriman tidak akan mau masuk dalam lubang yang sama dua kali. Berubah kalian. Buat Ramadan ini sebagai nilai yang kita pelajari, dia menjadi bulan perubahan. Ramadan bulan apa? Ramadan? Nah, insya Allah mudah-mudahan waktu 2 hari ini kita buat kita semakin berubah. Malam hari ini harus betul-betul lebih kencang lagi kita. Ya, tarawihnya semua. Siapa imam tarawih sebelum malam ini? Tarawih Bang Sofi. Insyaallah. Nanti Bang Alpian ya, tahajudnya. Nanti kita lihat ayat Allah Bang, lihat ayat Allah. Mudah-mudahan Allah sehat segala macam. Dan insyaallah besok kita sholat berjamaah subuh. Setelah itu kita selesai, kita pulang semua. Pulanglah membawa suasana perubahan. Eca, paham? Siap berubah, Eca? Iya, berubahlah Eca. Kau buat mama abah bahagia. Pulang dari sini bikin abah mama bahagia. Dan insyaallah Eca itu punya bakat jadi orang baik. Abi mengawasi. Orangnya ringan tangan. Dia mudah menolong kawan. Ada kelebihan. Kau orangnya mudah bergerak tanganmu untuk menolong kawan. Iya. Eca ini dia punya sisi lebih, betul tak? Abi kan jarang. Tapi Abi mengamati. Ini anak ini kelebihan dia mudah menolong orang. Kalau ada apa-apa kerja tuh kuat. Ada orang yang hafal Qurannya bagus, tapi koler, tidak mau tahu-tahu sama orang lain. Ada hafal Quran, tapi masa bodoh aja orang membegawi apa kan, kada peduli. Nah, ada begitu modelnya. Nah, yang satu lagi kada hafal, tapi ringan tangan bantu orang lain. Nah, coba dia buat, kau hafal Quran dan tanganmu ringan bantu orang lain. Nah, yang tadi dia ringan tangan tapi kada hafal Quran, buat hafal Quran. Yang tadi sudah hafal Quran tapi malas begawi, tidak menolong kawannya, buat mulai hari ini kau nolong teman-temanmu. Buat bantu teman segala macam. Itu kan ajarannya. Mau mudah hafal Quran, buat tanganmu nolong orang lain. Semakin kau mau nolong orang berkorban, semakin mudah hafal Quran. Siap ya? Baik, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan perjuangan juz 28.